Setiap tempat menyimpan jejak, setiap jejak menyimpan kisah, dan tidak semua kisah berakhir dengan cahaya. Terkadang, kegelapan justru menyimpan cerita yang paling jujur, yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berani seperti kamu, para pendengar malam. Selamat datang di channel Cerita Horor Misteri. Di sini setiap malam punya suara, setiap suara punya cerita. Tekan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah yang mungkin terjadi lebih dekat dari yang kamu kira. Klik like jika kamu nikmati sensasi ketegangan yang merayap perlahan, dan jangan ragu untuk meninggalkan komentarmu, karena setiap komentar bisa membuka cerita baru. Punya kisah nyata yang ingin didengar oleh ribuan pendengar malam? Kirim ceritamu ke email yang tertera di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka pintu untuk cerita malam ini. Di sebuah desa yang tenang, tersembunyi di balik perbukitan hijau dan rimbun hutan bambu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dharma. Usianya baru 10 tahun, tapi beban hidup yang ditanggungnya seolah milik orang dewasa. Rumahnya berdiri di ujung desa, sebuah rumah panggung sederhana, berdinding anyaman bambu beratapkan ijuk, menghadap ke hutan yang sunyi. Dari serambi rumah itu, kabut pagi sering turun perlahan, membasahi dedaunan pisang dan semak belukar. Dharma tinggal hanya bersama ayahnya, Harja, setelah ibunya Anindya wafat ketika ia masih belita. Wajah ibunya sudah mulai kabur dari ingatannya, tapi ada satu hal yang tak pernah hilang. Aroma tubuhnya yang hangat, seperti melati dan tanah basah. Dan suara lembutnya saat mendongeng sebelum tidur, seolah masih terpatri di dinding-dinding kamar. Ketika Anindya pergi, Harja menjadi satu-satunya tempat Dharma bersandar. Sosok yang kuat, tenang, dan jarang bicara, tapi selalu tahu kapan harus memeluk. Namun takdir kembali menguji. Harja jatuh sakit, penyakit yang datang diam-diam membuat tubuhnya kurus dan pucat. Ia tak lagi sanggup mengayuh cangkul ke ladang, hanya bisa berbaring di dipan tua di ruang tengah. Malam-malam yang dulu hangat, berubah menjadi sunyi, hanya berisi batu kering dan helaan napas berat. Hari-hari berlalu lambat. Setiap pagi, Dharma duduk di sisi ranjang ayahnya, memegang tangan yang makin dingin, berharap semua hanya mimpi buruk. Sampai malam itu datang, malam saat bintang-bintang seolah enggan untuk bersinar. Di bawah lampu teplok yang remang, Harja memanggil Dharma. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi tatapannya tetap teduh. Harja berkata dengan lemah dan pelan, "Dharma, kemari nak." Dharma mendekat, menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Harja melanjutkan perkataannya. "Darah pendekar mengalir di tubuhmu, nak. Darah raja juga. Kelak jika kau mendengar suara di balik kabut, jangan takut. Itu adalah bagian dari takdirmu." Dharma menggigit bibir, air matanya jatuh tak tertahan. Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang lebih besar dari sekedar pesan terakhir. Beberapa saat kemudian, Harja menghembuskan napas terakhirnya. 40 malam berlalu, rumah panggung itu kini terlalu sunyi. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, guci tanah liat di dapur, pisau kebun tua di pojok ruangan, bahkan cap kaki Harja di lantai kayu yang berdebu pun masih seperti hidup. Malam ke-40, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Dharma yang kini mulai terbiasa tidur sendiri, tidak bisa lelap malam itu. Ia diam-diam keluar dari rumah, menyusuri jalan setapak menuju pohon randu tua, tempat makam ayahnya berada. Ia duduk bersila menunduk di hadapan nisan batu sederhana itu. Tak menangis, hanya terisak pelan. Sesekali ia menatap langit berharap ayahnya muncul di antara bintang. Dharma berbisik, "Ayah, kenapa harus pergi juga? Aku sendirian sekarang, tak ada siapa-siapa lagi." Lalu angin berhenti. Udara di sekelilingnya berubah sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir daun. Di balik gelapnya pepohonan, dua sosok muncul perlahan. Mereka tak berjalan, tapi melayang di atas rerumputan malam. Satu pria berjubah putih kebiruan, wajahnya teduh. Di sampingnya perempuan dengan mata sendu dan senyuman halus yang menyimpan kedamaian. Dharma membeku. Ia tidak takut,
tapi tubuhnya enggan bergerak. Pria berjubah itu berkata, "Kau tidak sendiri, nak." Perempuan bersoban tipis itu menyambung, "Kami datang karena kau memanggil kami, nak." Dharma bertanya, pelan dan gugup, "Hmm, kalian siapa?" Pria berjubah itu menunduk lalu berkata, "Namaku Wisesa. Ini istriku Galuh. Kami berasal dari dunia yang tak kasat mata." Dharma mengernyit, matanya memicing, masih mencari logika yang pas untuk kejadian itu. Dharma berkata, "Kalian jin?" Galuh mengangguk perlahan, wajahnya tetap lembut, lalu berkata, "Ya, tapi kami bukan seperti jin yang sering ditakuti manusia. Kami tak ingin menyakitimu, Dharma. Kami justru ingin menjagamu." Wisesa melangkah pelan, menatap langit malam, kemudian berkata, "Ayahmu pernah menyelamatkan kami dulu. Ketika manusia lain hendak membakar hutan tempat kami tinggal, Harja berdiri melindungi. Ia tak meminta imbalan. Kini giliran kami membalasnya." Dharma menggigit bibirnya. Tangisannya kembali mengalir. Dharma berkata, Kalau kalian mau bantu, bisakah kalian kembalikan ayahku?" Tak ada jawaban langsung. Galuh mendekat menyentuh pundaknya dengan jemari yang dingin seperti embun pagi. Ia berucap, "Tidak ada yang bisa melawan takdir, nak. Tapi kami masih bisa menemanimu, mengajarkanmu memahami siapa dirimu sebenarnya." Sejak malam itu, Dharma tak pernah benar-benar sendiri. Ia tumbuh dalam asuhan Wisesa dan Galuh. Mereka mengajarinya membaca alam, mengenali angin, mendengar suara dedaunan, berbicara dengan air. Ia belajar mengolah batin, memusatkan pikiran, menyatukan niat dengan semesta. Tapi di mata warga desa, Dharma menjadi asing. Suara-suara sumbang mulai terdengar. "Anak Harja itu suka ngomong sendiri di pinggir sawah. Aku pernah lihat dia ketawa-ketawa sendiri di bawah pohon waru. Serem." Anak-anak menjauh. Orang dewasa mulai berbisik di belakangnya. Tapi Dharma bertahan. Di balik semua tatapan itu, ia menemukan dunia yang lebih luas. Di suatu malam, ketika bulan separuh menggantung di langit, Dharma tengah berbaring di ranjangnya. Tubuhnya pegal karena latihan tadi siang. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari atap. Suara itu milik Barja. "Besok pagi, aku ajari jurus baru." Dharma bangkit. Menatap keluar jendela. Di atas atap berdiri sosok muda bertubuh ramping. Dengan sorot matanya yang tajam, senyum jahil. Namanya Barja, anak angkat Wisesa, kakak angkat Dharma dari bangsa jin. Dharma mengeluh, "Jurus baru lagi, badanku masih pegal semua." Barja tertawa lalu berkata, "Kalau kau tak kuat, ya tidur saja sana. Tapi kalau kau ingin melindungi orang-orang yang kau sayangi nanti, jangan manja." Dharma tersenyum samar, meski tubuhnya lelah, hatinya hangat. Dalam dunia yang perlahan menyingkirkannya, ia menemukan kembali makna keluarga. Meski bukan dari darah dan daging, tapi dari kasih sayang tersembunyi di balik tirai gaib. Dan disinilah semuanya bermula. Tahun-tahun berjalan seperti embun yang menghilang perlahan dari daun jati. Dharma kini bukan lagi anak kecil yang menangis di bawah pohon randu tua. Usianya telah menginjak 16 tahun. Tubuhnya tegap, matanya tenang, langkahnya mantap. Tapi di balik ketenangan itu, ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dharma hidup dalam dua alam. Ia bukan sekadar anak yatim piatu yang hidup sendirian di ujung desa. Ia adalah murid dari alam yang tak kasat mata. Anak angkat dari makhluk yang tidak dikenal manusia kebanyakan. Ia tumbuh di bawah asuhan Wisesa dan Galuh, dua makhluk dari bangsa jin yang pernah diselamatkan oleh ayahnya. Setiap pagi sebelum matahari menyentuh pucuk bambu, Dharma sudah berdiri di pinggir sungai kecil. Tubuhnya basah oleh embun. Di seberangnya, Barja, kakak angkatnya dari bangsa jin, sudah menunggu. Duduk bersila di atas batu besar, mengenakan jubah yang berkibar meski angin belum berhembus. Barja berkata, "Hari ini kita belajar mendengar air. Kalau kau bisa mendengar bisikannya, maka kau tahu kemana ia akan mengalir, bahkan sebelum turun hujan." Dharma menimpali,
sambil mengusap mata. "Ah, air bisa bicara?" Barja tersenyum miring. "Segalanya di dunia ini bisa bicara, Dharma. Kau hanya belum tahu cara mendengarnya." Latihan demi latihan tak pernah mudah. Ia belajar berdiri di atas satu kaki di puncak batu karang, menahan napas di dasar sungai, merasakan getaran dari tanah sebelum gempa datang. Ia dilatih untuk tidak hanya melihat, tapi merasakan. Bukan hanya mendengar, tapi memahami suara semesta. Wisesa mengajarinya tentang keseimbangan dan energi alam. Galuh ibu angkatnya mendampingi dengan kelembutan yang membuat Dharma merasa hangat, meski bukan darah dagingnya. Galuh berkata, "Tenangkan hatimu, nak. Hati yang damai akan membuatmu mampu melihat apa yang tersembunyi dari mata orang biasa." Galuh tidak pernah menggantikan posisi Anindya di hati Dharma, tapi kehadirannya seperti selimut, lembut di malam-malam dingin. Ia tidak meminta untuk disebut ibu, tapi Dharma tahu kasih sayangnya nyata. Namun, hidup di dunia manusia tetap harus dijalani. Sekali seminggu Dharma turun ke pasar desa membawa hasil kebun kecil peninggalan ayahnya Harja. Ia menjual daun singkong, telur ayam, dan kadang bawang hasil menumpang tanam di kebun tetangga. Dan pada suatu pagi berkabut, takdir mulai memperlihatkan jalannya. Udara pagi menggantung lembab, lapak-lapak mulai buka, suara orang menawar saling sahut. Di sudut pasar, Dharma sedang menata hasil bawaannya di tikar. Ia menunduk, sibuk membungkus singkong ketika seorang membuatnya menoleh. Seorang gadis, rambutnya disanggul rapi, mengenakan kebaya biru muda dan kain batik. Wajahnya bersih, senyumnya lembut dan sorot matanya entah kenapa membuat waktu terasa lambat. Ia sedang membantu seorang nenek tua menata hasil jualan. Senyumnya tulus, geraknya anggun. Dharma hanya bisa menatap, tak berani bicara, tak tahu harus apa yang dikatakan. Menimpali dalam hati. Itu siapa ya? Gadis itu menoleh seolah mendengar bisikan hatinya. Mata mereka bertemu, tapi hanya sesaat. Tapi hal itu cukup membuat Dharma merasa ada sesuatu yang berubah. Dan seperti biasa, Barja muncul entah dari mana berdiri santai di belakangnya. Kemudian, dengan seloroh, dia berkata, "Kau baru saja menatap bencana, Dharma." Dharma menimpali, "Ya Allah, Barja, jangan muncul mendadak." Barja tertawa. "Wajahmu itu baru lihat gadis cantik langsung linglung, Dharma. Kau belum pernah melihat gadis ya?" Dharma menimpali, "Ya begitulah, tapi kamu tahu siapa dia tidak?" Barja berkata, "Namanya Kinanti, putra lurah perempuan yang semua pemuda desa suka, tapi bukan untuk kamu." Dharma kembali melirik. Kinanti sedang tertawa dengan si nenek. Suaranya lembut, seperti suara dongeng yang dulu dibisikkan Anindya saat ia kecil. Singkat cerita, malam pun tiba. Dharma duduk diam memandang bintang-bintang. Angin malam berhembus pelan. Di sampingnya Wisesa datang membawa air dari bambu. Kemudian ia berkata, "Takdir itu sering datang dalam bentuk yang tak kita duga, Dharma." Dharma menjawab, "Kalau takdir itu membuat hati ini bergetar, apakah itu berarti jalan yang harus ku ambil, ayah?" Wisesa menatap jauh ke langit, kemudian membalas, "Bisa jadi iya, bisa jadi ujian. Yang penting, jangan sampai membuat hatimu buta karena perasaan sesaat, anakku." Galuh kemudian datang, membawa kain hangat menyelimuti Dharma. Tangan lembutnya menyentuh bahu anak angkatnya itu. "Suatu hari nanti, kau akan tahu kenapa tak semua orang yang hadir boleh kau genggam. Tapi jika dia membuat hatimu ingin menjadi lebih baik, maka jagalah dia dengan baik." Dharma hanya mengangguk. Ia belum tahu arah artinya. Tapi malam itu ia sadar satu hal. Hidupnya sedang berubah. Dan perubahan itu datang bersamaan dengan tatapan mata seorang gadis bernama Kinanti. Di suatu hari yang cerah, langit yang membiru, tampak segerombolan warga mulai menuju ke balai desa. Sedang di balai desa, mulai berdiri, tenda-tenda warna-warni berdiri, dipenuhi hasil bumi, tomat, kol, singkong, jagung, dan padi yang baru diikat.
Pak Lurah Wira berdiri di tengah kerumunan. Tubuhnya agak tambun, tapi matanya teduh dan penuh wibawa. Ia angkat tangan memberi aba-aba. Semua warga hening. Saudaraku, kita berkumpul di sini bukan hanya untuk syukuran, tapi juga untuk menjaga ikatan kita dengan tanah ini, dengan leluhur dan dengan penjaga alam yang tak terlihat. Semua menunduk, mendengar, ada yang terisak pelan. Sementara itu di panggung kecil, Kinanti berdiri di samping ibunya, Bu Lurah Laras. Gadis itu sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang memikat. Bagas berdiri tak jauh dari sana bersama ayahnya, Pak Camat. Matanya terpukau kepada Kinanti. Bagas berbisik ke temannya. Dia cantik banget ya sekarang, kayak bunga desa. Tapi sayang, dia masih terlalu percaya hal-hal mistis seperti ini. Temannya hanya tertawa kecil, tapi raut wajah Bagas menyimpan sesuatu. Rasa ingin memiliki dan rasa congkak. Tak jauh dari sana Dharma duduk di semak-semak bersama Barja. Ia memperhatikan dari jauh, wajahnya penuh rasa ragu. Barja seperti biasa, tenang, namun ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Dharma kemudian berkata, "Kak, kau yakin mereka akan baik-baik saja? Kenapa hatiku tidak tenang ya?" "Karena kau ini bukan orang biasa, Dharma. Kau bisa merasakan ketika sesuatu keseimbangan terganggu. Lihatlah sesajen itu sudah tak utuh lagi." Dharma menoleh ke arah pinggiran hutan. Tempat sesajen semestinya berada sekarang hanya tinggal sisa anyaman daun. Tercerai-berai. Ia menghela napas panjang. Kemudian ia berkata, "Itu Bagas ya?" "Iyalah, anak camat sialan itu. Tak percaya hal-hal gaib, tapi mulut seenaknya. Tindakannya akan membuka gerbang keamarahan." Di tengah pesta, semua mata kini mengarah ke panggung. Pak Lurah memimpin doa, tangan-tangan terangkat. Hening. Lalu tiba-tiba, tubuh Kinanti mendadak kaku. Matanya terbuka lebar. Suara perempuan berubah menjadi berat dan bergema. Kinanti kemudian dirasuki dan berkata, "Kalian lupa pada janji kalian. Atau memang sengaja tidak menganggap kami ada?" Semua panik. Bu Lurah Laras memeluk putrinya, tapi terlempar ke tanah. Pak Lurah hanya terpaku. Kemudian berkata, "Siapa? Siapa dirimu?" "Aku adalah Wisanggeni," ucap Kinanti yang saat itu sedang dirasuki. Kemudian Pak Lurah kembali berkata, "Wisanggeni, tapi kami sudah memberikan apa yang menjadi hakmu." Wisanggeni berkata, "Bohong, anak dari pemimpin kalian menghina kami." Tubuh Kinanti tiba-tiba melesat ke angkasa, seperti diseret kekuatan yang tak kasat mata. Jeritan terdengar, Bagas melangkah mundur, wajahnya pucat. "Hei anak manusia, kau suka dia bukan? Akan ku ambil dia darimu, seperti kau mengambil sesajinku. Hah?" Bagas jatuh tertunduk, tak ada satupun yang berani maju. Dharma dan Barja masih mengintip di balik semak-semak. Kemudian Dharma berkata, "Kak Barja, tolonglah dia, tolonglah Kinanti." "Hei, kau gila apa? Itu pamanku Dharma. Bahkan ayahku sendiri maulah melawannya. Yang salah bukan dia, tapi manusia yang merusak perjanjian itu, Dharma." "Aku tak bisa diam begini saja," kata Dharma. Barja menatap dalam ke arah Dharma. "Kalau begitu, maka lakukan sesuatu. Kau bukan hanya seorang anak yatim piatu biasa, Dharma. Kau anak dari Anindya. Darah kerajaan Sunda mengalir dalam dirimu. Prabu Siliwangi juga adalah nenek moyangmu." Dharma menelan ludah, terdiam. "Kau juga anak dari Harja, pendekar pemilik ajian gelap Ngampar. Semua ajian itu termasuk Waringin Sungsang, Batara Karang, Rawa Rontek. Semua sudah mengalir dalam darahmu, Dharma. Kau hanya belum menguasainya saja. Tapi itulah kemampuanmu."
Dharma menatap Kinanti yang masih tergantung di udara. Jeritan warga semakin kencang. Ia mengepalkan tangan. Kalau begitu, aku harus menolongnya. Ia pun melangkah keluar dari balik semak, langsung meloncat ke tengah kerumunan yang membeku dalam ketakutan. Kemudian Dharma berteriak lantang ke arah Wisanggeni. Paman Wisanggeni, turunkan anak lurah itu. Semua orang menoleh. Seorang pemuda diri gagah di antara kekacauan. Wisanggeni masih melalui tubuh Kinanti menurunkan tubuhnya dan natap Dharma tajam. Kau berani menatapku? Kau berani menantangku? Keponakanku sendiri? Bukan menantang, Paman, tapi mengingatkan. Ini bukan salah Kinanti. Dia tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa besar kau bisa menanggung beban warisanmu. Bocah. Pertempuran pun dimulai. Wisanggeni menyeret cepat. Dharma berusaha menangkis. Tubuhnya terhempas berkali-kali. Darah mulai mengalir dari pelipisnya. Tapi ia tetap bangkit. Barja melihat dari jauh, menggertakkan bibir. Wisesa, ayah angkat Dharma, berdiri diam di tepi hutan. Matanya sayu. Maafkan ayahmu ini, Dharma. Aku tak bisa melawan adikku sendiri. Tubuh Dharma semakin babak belur, sampai akhirnya sebuah cahaya turun dari langit, lembut dan hangat. Roh Harja, ayah kandung Dharma, muncul lalu merasakan tubuh ke anaknya seketika. Aura Dharma berubah, sorot matanya tajam. Ia berdiri tegap, Barja dan Wisesa terperangah. Kemudian Barja berkata, "Hah? Itu ayah Dharma." Melihat kejadian itu, semua orang terdiam, termasuk Wisanggeni. Dharma menatap tajam ke arah Wisanggeni. Sementara itu, di alam bawah sadarnya, Dharma bertemu dengan ayahnya, yaitu Harja. Nah, ini aku ayahmu. Ayah, betulkah itu dirimu, ayah? Iya, nah. Aku sangat rindu kepadamu. Tapi, bukan dengan cara seperti ini aku harusnya menemuimu. Iya, Dharma, timpal ibunya. Ini ibumu, Dharma. Kami hanya punya 3 kesempatan untuk menemuimu, Dharma. Sekarang kami sudah memakainya 1 untuk membantumu mengalahkan Paman Wisanggeni. 2 lainnya kami berharap dapat menggunakannya ketika engkau menikah dan ketika cucu kami lahir ke dunia. Dharma hanya termenung. Ia berpikir keras, apakah ini hanya mimpi atau kenyataan. Kemudian ayahnya berkata, "Bangunlah anakku, lawanlah pamanmu yang membuat kekacauan. Aku akan selalu ada di belakang. Dan ingat, semua yang telah kuturunkan kepadamu pada satu hari nanti akan menunjukkan tarinya." Kesadaran Dharma kembali kepada tubuhnya. Ia menatap Paman Wisanggeni dengan tajam. Semua orang terpaku melihat kejadian itu. Pertempuran antara anak Harja yaitu Dharma dan Paman Wisanggeni sang penjaga hutan akan segera memulai babak baru. Lalu, apakah yang akan terjadi? Akankah Dharma meninggal? Akankah Wisanggeni musnah? Pertanyaan itu hanya dapat terjawab di episode selanjutnya. Ini hanya awal dari perjalanan Dharma. Akan ada kisah-kisah lainnya tentang Dharma. Jadi, terus ikuti channel ini agar kalian dapat mengikuti alur cerita Dharma, sang pewaris kekuatan kerajaan Sunda.